Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang pemodelan perangkat lunak. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang masalah DFD. Saya perlu jelaskan kembali. Sebenarnya ini DFD maupun DML itu berbeda. Apa yang saya katakan? Kalau DFD ini dalam artian dia dikhususkan menggambarkan bagaimana kita menyelesaikan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah aplikasi. Tapi yang dimana di sini aktor ini digambarkan dalam pen untuk bekerja bagaimana konsep flow diagram itu tersusun dengan baik. Beda dengan DML. Kalau DML itu dia menggunakan dalam artian dia itu masuk dalam kategori perubahan, kemudian penghapusan, kemudian dia juga digunakan itu hanya khusus untuk pada pengupdatean script atau pengupdatean pada bahasa pemrograman. Nah, yang bisa menggunakan itu kebetulan hanya PHP. Kalau yang lain bahasa pemrograman dia tidak digunakan untuk DML. Ada juga sih, tetapi namun bahasanya tidak sama dengan misalnya insert, select, sama seperti itu. Berbeda-beda. Nah, di sini ada kita mempelajari beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat DFD level. Ialah yang pertama, pemberian nomor pada diagram level N dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus mempresentasikan proses tersebut dalam spesifikasi proses yang jelas. Jadi kalau di sini yang pertama itu adalah level N. Level N. Artinya apa? Ketika misalnya kita membuat sesuatu itu harus lebih jelas. Jadi artinya dari yang tertinggi ke terendah. Jadi sehingga misalnya kita membuat sebuah pemodelan dalam bentuk DFD itu pada tingkatan misalnya dari tingkatan manajer sampai ke tingkatan bawahan. Artinya kalau kita berpikir bagaimana dari tahapan manajer itu turun ke bawah sampai bawahan. Tetapi setidaknya dia minimal dari bawahan juga bisa naik, bisa turun. Artinya dua-duanya. Jadi penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Karena yang kompleks bisa saja diturunkan, dan yang sederhana mungkin tidak perlu diturunkan. Itu karena tidak semua proses dalam level yang sama punya derajat kompleksitas yang sama juga. Konfirmasikan DFD yang telah dibuat pada pemakai dengan cara top down. Aliran datanya juga aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses level N berhubungan dengan aliran data masuk dan keluar pada level N tambah 1, di mana level N tambah 1 tersebut adalah suatu proses. Saya gambarkan.
Nah, seperti ini. Kalau kita melihat, nah ini kalau kita bicara di sini level N0 ini ada anggota, KCN, data anggota, kartu anggota, data buku, data pinjam, sistem informasi perpustakaan, laporan anggota, laporan keuangan, laporan pengembalian kepada perpustakaan. Oh, nah, jadi ini kalau kita bentukkan dalam konteks diagramnya seperti ini. Tetapi untuk diagram depo posisinya ini kan dari top level, level 0 sampai level 1. Nah, kalau yang dibilang level N itu level 0. Dia termasuk level 0. So, nah, N tambah 1. Jadi di sini N, di sini 1. Nah, jadi kalau kita melihat sistem informasi perpustakaan dari top levelnya, intinya ini sama dengan seperti bagan. Mungkin Rika sudah pernah menggambar bagan. Sudah pernah menggambar bagan. Nah, kalau kita pernah menggambarkan bagan, tentunya kita tahu, oh ini bagan dia posisinya mengarahkan bagaimana dari yang pertama biasanya dalam bagan itu kan ada kepala sekolah. Nah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, jadi ini bentuk kalau dalam DFD level 0. Dalam DFD level 0. Nah, kalau DFD level 1 itu dia dari atas turun ke bawah. Dia dari atas turun ke bawah. Nah, kemudian, ini yang dibilang DFD level 0 atau katakan level N. Jadi kalau kita melihat di sini, yang anak panah ini anak panah, dia menunjukkan misalnya satu pendaftaran anggota, kartu anggota. Jadi nanti selesai dia mendaftar, nanti dia akan diberikan ini berupa kartu anggota, berupa kartu. Jadi ini yang mendaftar dulu dari KCN data anggota. Nah, setelah itu pendaftaran anggota akan dilaporkan ke perpustakaan. Nah, kemudian di sini kita melihat dari sini ada anggota, ini peminjaman, anggota peminjaman. Jadi sebentar di sini ada siklusnya, pinjam kembali, pengembalian. So, kali ini kita melihat dari gambar yang ada. Nah, mungkin kira-kira kalian bisa gambarkan nanti nih, kalau Pak suruh gambarkan. Dalam artian dengan dengan bukan ini yang perpustakaan yang lain lagi lah. Supaya kalian bisa ambil contohnya seperti ini. Misalnya siswa dengan pelajaran, dengan guru. So, siswa pelajaran dengan guru. Atau sistem penerimaan siswa baru. Atau sistem penjualan. Tapi dalam bentuk begini, membuatkan DFD. So, ini nanti Pak kasih tugas kalian mulai gambarkan DFD level 0 sampai DFD level 1 atau DFD level 2. Ini data flow diagramnya, beda dengan DML-nya. Beda lagi dengan DDL-nya, data definition language. Kalau ini khusus yang digambarkan pada pemodelan. Jadi ini tidak terlepas pada saat kita membuat apa dulu namanya, tidak terlepas dari
kalau kita membuat sebuah sistem, nah ini dia termasuk kategori flowchart tapi bukan flowchart komputer yang kita lihat sehari-hari. Ini lain flowchartnya. Ada flowchart tertentu karena ada 5 jenis flowchart yang Pak pelajari itu biasanya komponen flowchart komputer dan flowchart sistem. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada DFD level 1 proses pendaftaran anggota. Kalau kita melihat di sini anggota PTN, data anggota, kartu anggota. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Rika? Ada yang mau ditanyakan? Ini siklus-siklusnya. Halo, Rika? Oh ya, Rika, halo. Ya, kira-kira ada yang mau tanyakan mengenai seputaran data flow diagram level 1 proses pendaftaran. Kalau melihat dari siklus anggota ini, kau bisa apa yang kau bisa apa dulu namanya yang kau bisa berikan lah macam pendapatmu mengenai ini. Karena kalau melihat dari sini, ya. Berarti hanya Rika sendiri nih yang hadir kan? Oke, jadi begini. Jadi nanti ini Pak akan suruh gambarkan bagaimana proses siklusnya. Di depan nanti suruh kalian gambar, baru kalian bikin penjelasannya. So, kalian bikin penjelasannya dari mana ke mana dan bagaimana prosesnya. So, nah, kalau yang ini mungkin kita sudah pernah lihat simbolnya. So, ya, tapi ada beberapa model diagram. Di sini bisa saja bukan seperti ini juga, bisa juga lingkaran. Tergantung dari bagaimana kita mau mendesain lah. Ini kalau kita berbicara ini adalah data flow diagram level 1, proses peminjamannya. Ini proses flow. Nah, kalau di sini proses pendaftarannya level 1. Nah, kalau di sini level 0, artinya dia mulai mengarahkan. Jadi di sini dia buat dulu strukturnya. Ini strukturnya dia buat dulu seperti itu. Kemudian, ini ada jadi dia itu digambarkan berdasarkan pada DFD level 0 dulu pertama. DFD level 0. DFD level 0 pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian. Itu ada 3 pokok. Ada 3 pokok digambarkan. Jadi nggak dari proses pendaftaran, dari input data anggota, kita kartu anggota, kita laporan. Kemudian di sini ada proses peminjaman, pendataan pinjam, cetak bukti pinjam, cetak laporan buku stok. Nah, proses pengembalian, cetak bukti pengembalian, cetak laporan pengembalian, cetak laporan bukti. Nah, oke.
Nah, jadi kalau kita melihat dari sini sebenarnya apa dulu namanya tidak terlalu susah, tidak terlalu susah kalau kita pahami betul-betul apa sih sebenarnya dari data flow diagram ini. Kenapa sampai ada data flow diagram? Dan yang perlu kita ketahui bahwa setiap aplikasi itu harus punya data flow diagram. Kenapa? Karena ketika tidak ada data flow diagram nanti, otomatis kita tidak akan bisa mengetahui proses ataupun step-step yang harus kita ikuti dalam pembuatan sebuah aplikasi. Makanya dalam pemodelan perangkat lunak, artinya kita belajar bagaimana mendeskripsikan, menggambarkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada pada aplikasi. Artinya kenapa? Sedangkan kita membuat aplikasi itu perlu kita mengetahui bagaimana proses kita mengetahui apa kira-kira yang menjadi menjadi landasan bagaimana kita menciptakan sebuah aplikasi yang relevan, yang bagus, yang artinya bisa diminati oleh orang-orang yang ingin memperbaiki lah, orang-orang yang mampu mengembangkan. Tetapi dia tidak terlepas dari ada DML, ada DFD-nya, kemudian ada DDL-nya, itu tidak terlepas dari situ. Karena itu memang sumber komponen paling pokok. Nah, jadi kalau untuk saya, sebenarnya memahami seperti ini, itu sebenarnya mudah. Cuma yang menjadi persoalannya, ini kan baru pertama kali kalian melihat bagaimana DMD itu bekerja. Kalau DMM itu UML beda lagi. Nah, kalau UML itu orang-orang seperti macam use case. Nah, di situ digambarkan. Kalau use case lain lagi ceritanya. Seperti misalnya begini. Nah, kalau kita melihat kalau kita berbicara mengenai use case, ini gambarnya begini, gambarnya use case. Kalau DMC beda lagi. Tadi saya gambarkan yang gambarkan ini bentuk DFD-nya. Kalau use case-nya seperti ini. Jadi kalau kita menggambarkan menggambarkan use case itu digunakan aplikasinya itu UML marker, ya, UML marker. Nah, marker. Jadi pada saat penggambaran UML marker itu kita menggambarkan sebuah aplikasi pada UML marker itu dapatkan kita harus tahu dulu kira-kira ya, oke. Bagaimana keadaanmu, Dek? Aminana? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Di mana posisi? Di rumah kah?
Iya. Oke. Ya. Oke. Halo Rika. Ya. Halo. Ya. Oke. Jadi begini deh. Ini kan kalau kita berbicara mengenai tentang DFD, ini kan apa kita lanjutkan materi kemarin minggu depan yang lalu. Jadi kemarin itu kita masih bahas tentang data flow diagram level 1, ada level N. Kalau di sini yang dikatakan di level 0 orang bilang biasanya level 0, biasanya kan level N. Nah, jadi sebenarnya data flow diagram ini inilah yang paling terpenting yang digunakan dalam membuat sebuah aplikasi. Jadi supaya kita mengetahui bagaimana alur-alur dan step-by-stepnya dalam pemrograman tersebut, perlu kita mengetahui dulu kira-kira model rancangan DFD ini seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengetahui dari sini, nanti pada saat kita mau membuat, jadi kita tahu alur-alur yang harus kita gunakan. Misalnya saya mau buat tentang sistem penjualan. Kira-kira apa yang berhubungan? Misalnya ada customer sama kasir. Kasir. Nah, jadi customer di sebelah sini. Nah, yang memproses apa? Biasanya di sini pendaftaran customer. Nah, biasanya coba kalian melihat di Indomaret. Mungkin kita semua sudah pernah masuk Indomaret. Nah, biasanya Indomaret mengatakan ada kartu member. Kartu member. Nah, kalau di siklusnya DFD level 0, itu sebelum kita memiliki kartu member, tentunya kita melakukan yang namanya registrasi. Betul tidak? Bagaimana, Nur Amiana? Rika? Kira-kira bagaimana pada saat kita mau melakukan registrasi? Jadi untuk memiliki kartu anggota atau kartu member itu kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga nanti pada kasir dia akan memproses. Jadi sehingga kita mendapatkan yang namanya kartu anggota atau kartu member. Nah, jadi kalau ketika kita ada kartu member ya kita bisa melakukan pembelian dengan menggunakan kartu member. Artinya apa? Untuk memudahkan kita, memudahkan kita. Jadi yang terpenting itu kita harus kuasai dulu step by step-nya seperti apa. Nah, step by step-nya seperti apa, jadi sehingga kita bisa dapat mengetahui. Kemudian di sini DFD dengan use case itu, DFD dengan use case dalam artian di sini dia memiliki beberapa komponen yang paling penting. Dalam artian cuma perbedaannya kalau di use case itu kan aktor atau orang-orang yang dalam artian yang terlibat dalam sebuah sistem, dia mengerjakan mulai dari mana, seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat kira-kira ada yang mau ditanyakan seputaran dua gambar itu? Melihat dari dua gambar ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan seputaran mengenai tentang antara use case sama ini. Nah, jadi begini,
sebentar ada baru Pak buka posisi pertanyaan di grup. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam pemberian keterangan lapor, lingkaran-lingkaran simbol proses menjelaskan apa yang dilakukan sistem, misalnya menerima pembayaran, mencatat penjualan, membandingkan kas dan daftar penerimaan untuk prestasi ternak. Aliran-aliran data simbol, aliran data menggambarkan sifat data, misalnya pembayaran bukan kas, kartu kredit, jurnal penjualan. Oh, ya, waalaikumsalam. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, ada keuntungan dari DFD logis dibandingkan dengan DFD fisik adalah dapat meningkatkan perhatian pada fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sistem. Nah, kalau ini penjelasan dari DFD logis. Jadi kita lihat begini, kalau kita mau lihat gambar-gambarnya. Oh, ini yang perlu kalian ketahui dulu terminatornya. Ini simbolnya yang perlu kalian pelajari dulu. Nanti kalian bisa gambarkan seperti ini. Kalian bisa gambarkan bagaimana yang seperti tadi, yang Pak bisa ini kalian bisa gambarkan seperti ini. Bisa melihat seperti ini. Oh. Oke, mumpung waktunya sudah habis, bisa Pak ambil gambar dulu. Lanjut. Nur Amiana, sebentar baru Pak berikan tugas. Satu nomor saja. Rifka. Ya. Pak ambil gambar dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi ini cuma 2 orang yang hadir ya. Oke, ada satu yang minta izin karena kuotanya tidak ada. Oke, itu saja dari Pak. Lebih dan kurangnya Pak, mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti, nanti kalian bisa bisa nonton di YouTube yang habis materi yang Pak pelajari ini upload akan di YouTube. Nanti kita akan pelajari secara seksama. Nah, namun kalian harus banyak bertanya, banyak belajar. Karena dari sini kalau kalian punya dasar tepat, nanti kalian ke kelas 3, kalian tidak susah. Pada saat kalian membuat sebuah aplikasi, kalian tinggal arahkan ini, kalian yang buat dulu ini, buat dulu ini. Jadi artinya ada pengalaman ataupun basic yang kalian ketahui. Yang kalian ketahui seperti itu. Oke? Dari itu saja. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.